Berikutnya kami persilakan jamaah bapak-bapak, boleh berdiri silakan, nanti akan dijawab oleh Ustadz Arifin Nugroho. Boleh dikenalkan namanya dulu terlebih dulu Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anton Soehartono dari Depok. Langsung saja Ustadz, mungkin ada dua pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, seandainya ada fitnah yang melanda atau yang menimpa sebuah keluarga, terutama suami ya misalnya, Ya. fitnah yang menyatakan suaminya selingkuh, kemudian akhirnya pasangannya pun, terutama istrinya itu terpengaruh. Pengaruh ya. Tindakan apa yang harus dilakukan untuk meyakinkan bahwa si suami ini yakin saya tidak melakukan apapun, tapi karena fitnah, kemudian apa yang harus dilakukan suami untuk agar situasi kembali normal gitu loh, istri kembali menjadi percaya gitu. Kemudian yang kedua, salah satu media. Cukup satu saja Pak. Oh cukup satu. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nampaknya para jamaah ini korban-korban perselingkuhan semua. Masya Allah. Silakan Ustadz Arifin. Baik, memang Masya Allah ya, cerita dari Depok lain, cerita dari Rangkas lain. Ya. Jadi bagaimana ya Pak ya, kalau kondisi terfitnah, maka memang fitnah ini lebih kejam daripada apa? Pembunuhan. Sebab kalau fitnah ini yang dibunuh karakter. Kalau sudah dibunuh karakter ini, yang terbunuh ini, kalau yang terbunuh secara fisik meninggal, ini orangnya masih hidup, kehormatannya hancur, ya kan, nama baiknya hancur, bahkan keluarganya hancur. Maka yang pertama, hati-hati, jaga lisan. Dosa yang paling besar yang bisa menjerumuskan orang ke kerak neraka adalah fitnah. Oleh sebab itu jangan terlalu mudah lisan, jangan terlalu mudah jempol untuk menyebarluaskan fitnah. Kalau ada sesuatu yang kita belum tahu kejelasannya, jangan mudah lisan ngucap untuk membebek di belakang berita itu. Jangan mudah jempol menyebarkannya, sebab itu hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Tabayun dulu, jelaskan, minta penjelasan bagaimana kira-kira duduk persoalan. Kalau nggak tahu, lebih baik diam. Nah sekarang kalau kita ini kena korban, gitu ya Pak ya. Ini penanyanya korban, ini orangnya selingkuh nggak Pak? Tidak, karenanya fitnah kan ya Pak ya. Kalau namanya fitnah nggak. Nih berarti kita mau mencoba untuk melihat kasusnya, ini tidak. Nih suami tidak selingkuh, tapi akhirnya kena hembusan fitnah, orang pada ngomong, lalu diedit-edit, ini namanya foto. Yang tadinya nggak kenal sama sekali, ambil crop sini, ambil crop sini, yang satu senyum kanan, yang satu senyum kiri, jadi. Disebar. Wah ini berarti orang yang memang jadi public figure, gitu. Ya. Yang pertama Pak, kita kalau yakin bahwa kita tidak, tegarlah dengan itu. Tapi kita jangan terbawa emosi. Jangan bilang, kamu ini bagaimana? Kalau kamu sendiri tidak percaya, lalu siapa yang mau percaya? Jangan, hati-hati. Sebab setan sudah menyiapkan. Bagaimana jerat berikutnya adalah emosi orang yang terfitnah. Kalau memang tidak, tetaplah tegar. Sebab kita yakin dalam setiap ujian akan mendatangkan pertolongan Allah selama kita berada di jalan yang hak. Bahkan terkadang dari ujian yang datang itu bisa membuat seorang hamba naik derajatnya. Jadi kadang-kadang kan orang kalau terfitnah sudah mulai loyo duluan, sudah mulai KO duluan, akhirnya main emosi. Jangan. Ingat, kita dalam hak, maka kita terus berjalan dalam koridor yang benar. Lalu berikutnya Pak, buktikan Pak. Gak usah dengan ucapan. Sebab namanya ucapan ini ya begitulah. Kadang-kadang kalau ada orang kita sampaikan dengan lisan kita, karena dia sudah memfitnah atau termakan fitnah, tidak langsung percaya. Buktikan dengan apa yang ada pada tindakan kita bahwa kita tidak melakukan hal itu. Perkara orang mau percaya tidak percaya itu bukan urusan kita. Sebab mau membuat orang itu percaya dengan apa yang kita buktikan itu di luar kemampuan kita. Tinggal kita sampaikan pada apa yang ingin kita tuju bahwa kita
tidak. Begitu kurang lebih Pak ya. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Arifin Nugroho, Ustadz Riza Muhammad atas jawaban yang diberikan dari pertanyaan-pertanyaan jamaah yang sudah tersampaikan tadi. Nah pemirsa, di segmen berikut kami akan masuk dalam segmen nasihat Ustadz. Di sini para netizen atau para jamaah bisa bergabung mengajukan pertanyaan lewat @damaiindonesiaku_TV1. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku.